Cara membongkar keyakinan yang menghambat. Pada awalnya, mengulang kebiasaan itu penting untuk membangun bukti tentang identitas yang Anda kehendaki. Bagaimanapun, ketika Anda sudah mengenakan identitas baru itu, keyakinan-keyakinan yang sama dapat menghambat Anda dalam perjalanan ke tingkat pertumbuhan berikutnya. Ketika bekerja melawan Anda, identitas Anda menciptakan semacam kesombongan yang mendorong penyangkalan terhadap titik-titik lemah dan mencegah Anda mengalami pertumbuhan yang sesungguhnya. Ini salah satu kekurangan terbesar sewaktu kita membangun kebiasaan. Makin suci suatu gagasan bagi kita, artinya makin dalam ikatannya terhadap identitas kita. Makin kuat kita mempertahankannya terhadap kritik. Anda melihatnya di setiap industri. Guru yang mengabaikan metode-metode pengajaran yang inovatif dan bertahan pada program pengajaran yang sudah lama ia kuasai. Manajer veteran yang bertekad bekerja sesuai caranya. Dokter bedah yang tidak menghiraukan gagasan mitranya yang lebih muda. Kelompok musik yang menghasilkan album pertama yang luar biasa, tapi lalu tidak berkembang. Makin erat kita berpegang pada suatu identitas, makin sulit kita untuk tumbuh lebih dari itu. Satu solusinya adalah menghindari menjadikan salah satu aspek dalam identitas Anda sebagai bagian terbesar tentang siapa diri Anda. Dalam kata-kata investor Paul Graham, jaga supaya identitas Anda tetap kecil. Semakin Anda membiarkan identitas tunggal mendefinisikan Anda, makin kecil kemampuan Anda untuk beradaptasi ketika kesulitan mengadang. Bila Anda mengikatkan segala sesuatu pada suatu tujuan, seorang mitra di perusahaan atau yang lain, kegagalan dalam hal itu akan meruntuhkan Anda. Bila Anda pemakan sayuran, lalu mengalami kondisi kesehatan yang memaksa Anda mengubah pola makan, Anda akan mengalami krisis identitas. Ketika berpegang terlalu kuat pada satu identitas, Anda menjadi rapuh. Kehilangan satu hal itu akan membuat Anda kehilangan jati diri. Selama sebagian besar masa muda saya menjadi atlet adalah bagian utama identitas saya. Setelah karir bisbol saya berakhir, saya berjuang mencari jati diri. Ketika Anda mengerahkan seluruh hidup untuk mendefinisikan diri ke satu arah dan hal itu tiba-tiba buyar, siapakah Anda sekarang? Veteran militer dan mantan pembisnis melaporkan perasaan-perasaan serupa. Jika identitas Anda terbungkus dalam keyakinan seperti aku prajurit yang hebat, apa yang terjadi ketika masa bakti Anda berakhir? Bagi banyak pengusaha, identitas mereka kurang lebih di sekitar kalimat aku sang CEO atau aku sang pendiri. Bila Anda menghabiskan semua waktu terjaga Anda untuk bisnis, apa yang akan Anda rasakan setelah menjual perusahaan itu? Kunci dalam mitigasi kehilangan identitas ini adalah mendefinisikan ulang diri Anda sedemikian sehingga Anda harus mempertahankan aspek-aspek penting identitas Anda. Bahkan jika peran khas Anda berubah. Aku seorang atlet menjadi aku tipe orang yang bermental tangguh dan menyukai tantangan fisik. Aku prajurit yang hebat berubah menjadi aku tipe orang yang disiplin, dapat diandalkan dan hebat dalam tim. Aku seorang CEO berubah menjadi aku tipe orang yang membangun dan menciptakan sesuatu. Bila dipilih secara efektif, identitas dapat menjadi luwes, bukan rapuh, seperti air mengalir melewati rintangan. Identitas Anda menyesuaikan diri terhadap situasi, bukan menentangnya. Berikut kata mutiara dari Tao Te Ching yang mewadahi gagasan tadi dengan sempurna. Manusia terlahir dalam keadaan lunak dan lentur. Ketika mati, mereka keras dan kaku. Tumbuhan terlahir lembut dan luwes. Ketika mati, mereka rapuh dan kering. Jadi, siapapun yang kaku dan tidak luwes adalah pengikut kematian. Siapapun yang lembut dan lentur adalah pengikut kehidupan. Yang keras dan kaku akan dipatahkan. Yang lunak dan lentur akan menang. Lao Tzu. Kebiasaan memberikan sejumlah manfaat, tapi sisi negatifnya adalah dapat mengunci kita pada pola pikir dan bertindak yang sudah ada. Bahkan meskipun dunia sekitar terus berubah, tidak ada yang permanen. Hidup senantiasa berubah. Anda perlu secara berkala memeriksa kembali untuk melihat apakah kebiasaan dan keyakinan lama masih bekerja bagi Anda. Tidak memiliki kesadaran diri adalah racun. Refleksi dan peninjauan ulang adalah obatnya.